Halo, Assalamualaikum. Gue Awan. Seperti nama gue selalu ingin seperti awan. Ketika putih mungkin bisa meneduhkan apa aja yang ada di bawahnya. Bahkan ketika gelap, dia bisa membantu menurunkan hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu juga alasannya kenapa orang tua gue ngasih nama gue Awan, agar bisa memberi rasa nyaman bagi orang lain. Itu juga sebabnya kenapa podcast ini ada. Karena gue berusaha ada untuk siapa aja yang mungkin ingin berbagi kisahnya sebagai penutur keresahan. Guys, pernah gak sih mengalami hubungan relationship beda agama? Berat gak sih sebenarnya? Gue sih kebetulan belum pernah ya ngalamin hal-hal semacam ini. Tapi bagi sebagian orang, kita banyak banget lihat contohnya akhirnya bisa menikah beda agama dan katanya berhasil, awet, langgeng gitu ya. Tapi gue nggak tahu nih apa yang menjadi pertimbangan, apa yang membuat orang akhirnya bisa beranggapan itu langgeng. Karena gue pernah baca beberapa literasi bahwasanya mungkin hampir semua agama juga melarang pernikahan beda agama. Nah, akhirnya ketika orang-orang menganggap langgeng, apakah langgeng itu hanya sekedar bersama dalam waktu yang lama sampai ajal memisahkan, atau sebenarnya di dalam pernikahan itu kita bisa membuat atau kita bisa memunculkan pintu-pintu pahala yang sebenarnya bisa dibuka dari pernikahan. Nah, itu gue bingung sih sebenarnya. Gue nggak terlalu paham nih konsep pernikahan langgeng yang sedang dibicarakan banyak orang. Tapi gue jujur salut sih ngeliat orang yang akhirnya bisa memutuskan untuk tetap berlanjut dengan pernikahan beda agama. Menurut gue itu berat banget. Ada banyak banget pertimbangan di dalamnya. Berdoa ketika makan lah simpelnya. Ketika makan doanya beda. Kita berterima kasih sama Tuhan yang mana nih gitu ya. Atau mendidik anak juga akhirnya beda lagi gitu ya. Dan bahkan mungkin mohon maaf di agama gue muslim kebetulan, di agama gue itu ya mengajarkan ketika lo pernikahannya beda agama, menikahnya tidak sah gitu ya. Dan jatuhnya mungkin lebih ke mohon maaf mungkin zina gitu. Jadi kayak apa ya, ya hubungan yang sah, hubungan badan yang tidak sah tapi dilakukan seumur hidup akhirnya akan jadi begitu. Dan itu buat gue sih berat. Jadi memang perlu banyak pertimbangan ketika akhirnya memutuskan nikah beda agama. Menikah itu nggak cuma dicatat secara administrasi negara loh gitu. Tapi gue yakin banget menikah itu adalah ikatan suci yang Tuhan juga mencatat itu gitu. Makanya ketika lo menikah beda agama tuh pertimbangannya bener-bener harus sangat matang gitu. Nah, hari ini ada tamu gue yang gue undang untuk bercerita tentang relationship beda agama. Selama mungkin kurang lebih 3 tahun dia ngejalin hubungan dengan pasangan yang beda agama. Dan akhirnya mungkin ketika sampai di usia matang pernikahan, mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Karena ya tadi, perbedaan tentang keyakinan. Dan sekali lagi gue hargai juga keputusannya, karena juga gak semua orang bisa memutuskan untuk berhenti dari hubungan yang sudah kadung nyaman, bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membuat hatinya tenang, nyaman, terus klik di ngobrol apapun juga enak gitu. Dan itu buat gue nggak mudah gitu. Dan ketika akhirnya memutuskan berpisah itu suatu hal yang yang luar biasa lah gitu. Dan tamu gue hari ini namanya Rikana. Rika akan cerita tentang beberapa tahun terakhir berjuang untuk memperjuangkan hubungan beda agama, dan juga akhirnya berjuang lagi untuk bangkit karena memutuskan untuk berhenti dari hubungan yang menurutnya tidak ada kejelasan. Kita akan telepon Rika, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Gue telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Wah, akhirnya bisa ditelepon. Rika, sehat Rika? Iya, alhamdulillah sehat. Kayaknya suaranya cerah banget, lagi happy nih kayaknya. Iya, kayaknya. Ah, Mungkin dari luar mah iya. pertanda move on gak sih?
Move on sih kayaknya belum deh. Oh, oke oke oke. Soalnya Berat. masih anget nih, masih Iya, anget. berat nih Ya, pembahasannya, berat nih berat pembahasannya. berat banget bang. Sebelumnya terima kasih ya Rika udah bergabung Ya, di podcast gue. ya, Ada yang pernah apa ya, pernah DM juga sebenarnya pengen ada sih sebenarnya kasus-kasus tentang apa ya relationship beda agama yang iya betul. dan gue yakin juga banyak di luar sana yang ngalamin permasalahan serupa gitu. Iya, Ada banyak mungkin referensi yang pernah gue baca sih tentang hubungan relationship beda agama, cuman kan eh, pengen tahu rasanya langsung dari yang iya betul ngalamin betul betul. langsung. Karena kan gini loh bang, sebelumnya juga aku nggak tahu gitu bakal ketemu sama yang beda agama gitu. Kita kan nggak tahu ya Iya, bakal jatuh cinta sama siapa. Kita kan nggak tahu gitu. Dan akhirnya maksudnya kayak ngelihat orang lain, ah ngapain sih beda agama gitu. bener. Dan ternyata aku ngalamin gitu kayak, oh gini rasanya ya ternyata. Tapi sebenarnya ntar lo sebelum kita berbicara tentang relationship beda agama yang dia Iya. sama Ri, sekarang udah baik-baik aja, udah bubaran gitu, udah jauh lebih baik. Sebenarnya memutuskan untuk menyudahinya sih baru beberapa bulan yang lalu ya gitu. Tahun inilah tahun ini. Oke. Kalau untuk ditanya soal perasaannya kayak gimana ya? Gimana ya? Nggak Mungkin mungkin udah ya. ikhlas kali ya. Oke. Karena emang nggak bisa gitu dilanjutin lagi. Jika kita cerita dari awal dong, sebenarnya Oke. awalnya gimana sih? Memang perasaan itu sebenarnya nggak bisa dibuat-buat ya. Kita bisa jatuh cinta sama siapa aja yang kita suka. Iya. Kadang mungkin dari awal emang nggak pernah terfikir lu agamanya apa, lu sukunya apa, atau lu misalnya anaknya siapa kan. Yang penting Iya. ketika kita nyaman, jatuh cinta aja gitu-gitu juga nggak sih dalam ini? Iya. Apa ya? Kalau aku pribadi sih, jadi lebih ke kitanya sih. Maksudnya kayak aku ngejalinin sama dia, awalnya kan ya udahlah jalanin aja gitu kan. Nggak ada kayak ayo kita pacaran itu enggak gitu, kayak cuman jalanin aja terus nyaman, terus dia juga klik gitu ngobrolnya gitu, terus apa yang aku butuhkan tuh ada sama dia gitu. Ngeri nih. Jadi makanya kita sampai manjang 3 tahun tuh ya karena itu gitu. Kita nggak melihat perbedaannya, kita lebih melihat ke kita saling membutuhkan gitu. Oke. Penting banget ya sebenarnya ya, karena di Iya. itu yang penting kenyamanan dulu ya. Iya, betul. Oke. Tapi dari awal Rika tahu kalau misalnya berdua udah bakal ngadepin masalah ini nih gitu. Dari awal sebenarnya aku tuh udah kayak dia beda agama. Dari awal pun aku ngobrol gitu sama dia kayak sebulan kita ada something lah ya. Aku kan ngerasa nih dia awalnya kan kita kayak ngejalanin aja lah ya, belum ada kayak hubungan yang kayak pacaran lah gitu. Nah, setelah berlangsung sebulan kan pasti rada beda ya antara temen doang dan hubungan gitu kan. Betul. Nah, terus aku langsung kayak ini aku udah tahu ini beda. Pasti aku obrolin dulu gimana. Awalnya juga udah sempet kayak kita beda loh. Ini gimana nih kelanjutannya? Nggak mungkin lah misalnya aku ikut ke agama kamu atau yang nggak tahu lah dia mau ke agama aku atau gimana gitu. Aku kasih waktu lah kamu buat mikir ini sebelum berlanjut lama gitu, sebelum jatuh terlalu dalam gitu ya sih. Jadi aku nanya dulu kan. Nah setelah berapa lama dia ngasih jawaban dan jawabannya pun oke, ya udah aku mau insya Allah pengen masuk ke Islam, tertarik ke Islam. Oh sempet nah, begitu? Iya betul, udah sempet kayak gitu. Jadi bener, aku tuh bilang kamu jangan main-main, ini bukan main-main gitu masalah agama gitu, nggak main-main gitu. Enggak, aku serius, emang sebenarnya dia tuh emang udah tertarik dengan Islam gitu. Tapi mungkin alasannya tuh mungkin jalannya lewat kamu, dia bilang kayak gitu. Gitu. Makanya kan oh ya udahlah, ya udah. Jadi aku tuh mikirnya kayak oh mungkin aku bisa nih bisa nuntun dia lah gitu. Kalau misalnya emang dia benar-benar pengen masuk Islam ya udah hayu kata aku teh. Udah aja. Lalu ya udah akhirnya berhentinya di mana kalau udah ada niatan baik? Kenapa akhirnya berhenti? Ya. Jadi selama 2 tahun nih aku masih belum mempermasalahkan kayak
ayo gimana nih, masa mau gini-gini aja sih gitu kan. Iya, iya. Karena masih emang akunya belum kayak ke arah nikah lah gitu, kayak masih Oh. masih kita jalanin aja, aku nyaman sama dia gitu. Jadi Mm-mm. kayak belum mempermasalahkan ini gimana nih agamanya beda gitu. Nah, Iya. setelah 3 tahun, mungkin mungkin dari akunya sendiri sih kayak, aduh kayaknya umur aku tuh udah pas lah ya buat ke Udah jenjang arah sana serius ya gitu. harusnya ya, Iya. lebih ke Terus berikutnya. teman-teman juga kan ya udah pada nikah lah. Terus aku Mm-mm. mikir, ini gimana? Kata aku teh. Aku ketemu keluarganya sih udah, cuman kita tuh sebatas temen gitu loh, Oh. mengenalkannya gitu. Pas datang ke Hmm. rumahnya gitu. Jadi masa mau gini terus gitu, aku belum kenal semua keluarganya gitu ya, cuman orang Mm-mm. tuanya doang, dan taunya juga cuman kita temenan doang gitu. Oke. Kayak masa sih udah 3 tahun tapi belum kenal sama keluarganya, tapi dia ada niatan ya udah hayu mau ke jenjang pernikahan, kan nggak secepat itu gitu, kayak Betul, betul. misalnya sehari 2 hari kenal keluarga langsung hayu gitu kan, enggak ya. Iya. Nah udah akhirnya memutuskan ya udah hayu ke keluarga gitu kan, aku kenalin ke keluarga aku, orang tua aku, kakak aku dan segala macam lah. Pas datang ya sebenarnya kayak takut lah ya gitu, karena aku kan berkerudung ya, jadi Iya. ke rumah dia pasti udah tahu lah agama aku apa gitu. Oke, oke. Sedangkan kebetulan doi apa Katolik agamanya. Oke. Udah oke, setelah dateng, dan ya sebenarnya dianya juga udah cerita dulu sih ke orang tuanya gitu. Pas setelah dateng Hmm. tuh kayak gimana ya? Awkward ya? Awkward gitu loh, kayak kayak ngelihatnya tuh ini siapa sih gitu. Ya aku pernah dateng cuma kayak lu ngapain sih di sini? Kayak gue tuh bingung gitu. Iya, iya. Gue salah gitu. Kalau aku gitu sebagai perempuan kan aku udah tahu nih, oh iya ini calon aku nih bakal jadi suami aku lah ya Iya, gitu. iya, iya. Ke keluarganya gitu, pasti kan pengennya tuh kayak keluarganya tuh welcome lah ya, Iya, apalagi orang tuanya gitu. lebih deket Tapi ya. ini ya tapi ini justru kayak ih ngapain sih lu di sini, istilahnya gitulah ya gitu. Oke. Ya itu satu hal yang bikin kayak dalam hati aku tuh kayak kecewa, terus bener nih aku mau dilanjutin, nanti kalau misalnya aku nikah Hmm. masa mau kayak gitu terus gitu kan, aku Betul, sempat betul. mikir. Tapi setelah dipikir lagi, dia tuh sosok yang karena itu tadi sih yang aku butuhin, yang bikin aku nyaman, makanya itu salah satu hal yang bikin aku ya udah aku perjuangin gitu. Oke, oke. Udah oke. Setelah itu ada pergolakan hati lah ya, kayak karena keluarga aku pun belum merestui gitu. Oh, gitu. Ya, dari bapak juga sempat kayak janganlah gitu. Terus Hmm. bilangnya ke ibu juga kayak, kamu bener mau ngerestuin anak kita yang mau nikah sama beda agama, Oke. terus kalau amit-amit nih Mm-mm. udah nikah, terus aku dia balik lagi ke agamanya, terus aku ikut kan pasti kan, karena kan Iya, kalau udah nikah bukan tanggung jawab bapak lagi gitu, betul. pasti kan malah jadi tanggung jawab suami gitu. Jadi Betul. bener kamu mau ngelepasin misalnya anak kamu gitu, kita Hmm. bener-bener bahkan kehilangan anak gitu kalau misalnya itu bener terjadi gitu sih Hmm. kata bapak. Terus Iya, iya. aku sempet kayak marah gitu, kayak kenapa sih orang, maksudnya bapak tuh nggak setuju padahal ini demi kebahagiaan aku lah, istilahnya kayak Iya, gitu ya. iya. Iya, betul. Udah kayak gitu, terus setelah beberapa bulan tuh kayak aku tuh kayak galau gitu. Heeh. Kayak istikharah dulu, tahajud, itu galaunya bener-bener kayak pergolakan hati. Aku tuh harus gimana sih ini gitu, mau melepaskan susah, mau maju juga nggak bisa gitu. Bener, 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 bener. Eh, ya terus aku mulai ya udahlah minta sama Allah gitu yang terbaik, kalau misalnya bukan jalannya ya dikasih yang jalan yang terbaik. Terus Mm-mm. tapi nah setelah beberapa bulan itu kayak ada satu momen aku tuh kayak ya sih bener ini nggak bener gitu, kayak jangan gitu, karena gini loh, eh, memaksakan kita berdua untuk bahagia tapi kita menyakitin orang-orang di sekitar kita gitu, misalnya gitu. Oke. Akhirnya sampai di tahap menyadari bahwasanya kebahagiaan itu benar-benar juga harus dikelilingi oleh kebahagiaan orang-orang sekitar kita ya, nggak cuma kita doang. Iya, Iya. betul betul banget gitu. Ya, perasaan itu kan menyakitkan ya, Ricky. Maksudnya nyisihin Banget. orang yang bisa klik, bisa nyaman, Mm-mm. bener-bener bisa ngeblend di kita berdua tuh kan nggak simple ya. Maksudnya Iya betul. em,
menikah itu kan nggak cuman sekali, nggak cuman 1 2 hari kan. Menikah dengan orang yang kita cintai itu penting banget menurut aku ya. Penting, penting, betul, betul. Ntar di kamar ketemu dia, di ruang tamu ketemu dia, dapur dia lagi gitu, di ruang tengah Iya, dia lagi gitu kan. Kayak iya butuh itu, iya betul. orang yang nggak apa ya, nggak bukan nggak ngebosenin sih. Karena kan mungkin tahap bosennya kan akan ada aja gitu. Tapi Iya. dengan orang yang tidak kita cintai itu juga kan resiko banget nggak sih? Nah itu, jadi gimana ya? Karena kan eh, sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan tuh, hubungan yang pantas diperjuangkan tuh apa ya? Nggak memaksakan satu pihak gitu. Kayak misalnya dalam hal ini tuh beda agama kan. Mm-mm. Dia pantas diperjuangkan kalau eh, kita nggak maksain kehendak dia, nggak maksain agama dia, kepercayaan dia gitu, kayak buat ngikut ke agama kita gitu. Betul, betul, betul. Jadi agak susah sih gitu. Sebenarnya bukan cinta yang salah ya kan, kan? Mm-mm. Karena kan justru sebenarnya cinta tuh apa ya? Nggak ada batasannya ya. Betul, betul. Uh, Justru dengan cinta tuh sebenarnya bisa nyatuin perbedaan gitu kan. Iya, Tapi dalam posisi ini tuh gimana ya? Kalau aku pribadi tuh masalahnya bukan di internal kita gitu, tapi di eksternalnya kan, di iya, orang lainnya yang beranggapan kayak udahlah ribet-ribet kayak gitu, iya, masalah beda agama bla bla bla. Kitanya sendiri tuh nggak mempersalahkan gitu, nanti juga ada kok jalannya gitu, betul, betul. nggak tahu gimana gitu. Nah itu yang Mm. sulit tuh kayak pendapat orang lain gitu. Jadi Mm. kan kita nggak bisa apa sih, menyamakan pendapat orang lain harus sama kayak kita gitu, lu harus percaya ya, nggak bisa, karena mereka pun nggak, ya kayak misalnya kayak lu ya bang, nggak Mm. pernah ngerasain kan beda Iya, agama gitu, nggak pernah gue nggak jadi pernah. lu nggak tahu kan rasanya gimana gitu. Bener, 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 bener. Jadi gue cuma teori doang sih, nggak ngerti prakteknya gimana kan. Cuman Iya, iya, makanya udah ganti susah. lagi, tapi kan nggak sesimpel itu kan. Iya, jadi susah untuk dijelaskan gitu Bener, biar orang tuh paham rasanya kayak gini gitu. bener, bener. Susah banget. Nah, Rik, gue tuh pernah juga Rik, cerita, maksudnya diskusi sama temen gue yang juga pacaran Mm-mm. lama gitu. Mungkin di tahap kepengenan mereka berdua menikah, tapi Iya. akhirnya sampai akhirnya gini, statementnya begini nih, udahlah agama tuh semuanya mengajari tentang Mm-mm. kebaikan kok gitu, semua agama sama. Mm-mm. Padahal Iya, kan nggak sesimpel itu ya urusannya. Ada iya, aturan betul. keagamaan yang nggak bisa kita Mm-mm. ubah. Kayak misalnya di Iya. Muslim, kita udah percaya bahwasanya ketika menikah beda agama, pernikahannya tidak sah. Jatuhnya akan zina Mm-mm. hidup. Di agama lain pun gue baca juga beberapa literasinya sama sih sebenarnya. Jadi kayak Iya, di, betul. di Nasrani itu kalau nggak salah, kamu boleh mencintai umatku tapi tidak meninggalkan apa gitu nggak salah, Iya, betul. meninggalkan Tuhannya gitu kan, sama aja sebenarnya kan, Iya, berarti betul, betul. sama-sama tidak bisa menikah beda agama. Di Hindu pun begitu, di Buddha pun begitu juga gitu sebenarnya, pernikahan beda agama tuh nggak semuanya bisa diakomodir gitu ya. Nah akhirnya kan negara kita nggak cuman negara kita, kita semua yakin bahwasanya kehidupan kita kan nggak cuman sekarang, bakal Iya, betul, betul. selanjutnya nanti kan setelah, nah itu juga yang jadi patokan setiap orang gitu, dan akhirnya membantu banyak hal. Nah, Rika pernah ngalamin juga nggak sih itu, kayak gue di posisi udahlah agama ini semuanya sama ini gitu. Aku sempat sempat ngobrol sih sama doi juga gitu, kayak Mhm. iya sih sebenarnya semua agama tuh mengajarkan hal yang sama gitu. Iya. Cuman kan gimana orangnya gitu, kayak lebih yakin ke sini, lebih yakin ke sini gitu. Jadi Mhm. kalau aku pribadi sih nggak mempermasalahkan itu gitu, karena semua agama tuh baik gitu. Betul, setuju. Ya kan? Nggak ada tuh agama yang menyesatkan lah ya gitu istilah. Betul. Hanya saja kan Cuman kalau ada aturan iya mengikat betul. kan, ada aturan mengikat di setiap agama yang maksudnya kita masih percaya tentang halal haramnya, masih Iya. percaya Nah, betul. tidaknya Kalau gitu. di ini Bang, kalau misalnya di luar negeri kan udah diperbolehkan tuh. Iya, Nah, tapi untuk di negara kita kan nggak seperti itu gitu. betul, Maksudnya betul. istilahnya tuh kasarnya tuh kayak kita beda agama gitu ya. Mm-mm. Misalnya nikah nikah nih. Mm-mm. Apakah sudah kita meninggal, apakah kita bisa kasarnya tuh bisa dalam satu akhirat yang sama gitu. Ya, setuju, setuju. Nah, Gitu juga itu setuju. masalahnya. Kalau di kita itu kan pro Betul, kontra banget ya yang namanya agama gitu. betul, betul, Jadi betul. apa ya?
kalau bahasa Sundanya tuh pakai kekeh lah, Iya, kuat-kuat lah ya gitu. iya Jadi emang. jadi kayak Emang. agama gue baik loh gitu, agama lu tuh gini-gini lah. Jadi Iya, gimana ya? betul. Itu juga jadi pertimbangan kan, bener. Iya betul. Jadi ya Tapi susah sih. sejauh ini nih, sejauh dari berhubungan sama mantan ya sekarang ya, Iya. sulit apa sih yang pernah dialami yang terberat gitu? Sebenarnya kayak yang paling berat banget sih, maksudnya Yang menjalani hubungan yang beda agama ini. Karena kan ya. sebetulnya kalian berdua nyaman-nyaman aja dong, Ya, betul betul. seru aja. Ya, ini sih, kalau aku pribadi ya, ngejalaninnya tuh satu kan salah satu tahap yang dalam ibaratnya kayak goals-nya hubungan gitu kan. Ya, Itu kan berarti kan ngenalin ke orang tua ya, dan menikah. betul. Betul kan? Iya. Tapi nggak gitu Nah, aja ya, mesti ada iya betul. lebih lebih maju kan, gitu, apa Iya. perempuan. Nah, tantangan terberatnya adalah kita berdua tuh sama-sama istilahnya sayang banget lah ke keluarga kita. Oh, got it. Sayang banget keluarga kita. Jadi bingung untuk kita milih yang mana nih, mending dengerin keluarga atau kita maksain buat kebahagiaan kita tapi nyakitin keluarga kita gitu. Oh. Bahkan aku pun pernah bilang ke dia gitu kayak, kamu daripada ninggalin orang tua kamu, mending ninggalin aku yang bukan siapa-siapa kamu gitu. Oke. Aku pernah ngomong kayak gitu. Tapi dia justru ngejawabnya, ya nggak bisa, aku pengen dua-duanya gitu karena aku sayang dua-duanya. Kan berat ya. Banget, Kayak banget, gitu. banget. Iya makanya. Lu nggak bisa milih ya, nggak bisa milih. Gue bisa ngebayangin sih di posisi lu berdua kayaknya set itu bener. Itu Sulit gitu ya. berarti ya. Jadi gini loh Bang, sekarang tuh kayak lebih oke, aku sayang sama dia, ya aku pun sayang sama keluarga aku, terus mikirnya kayak walaupun aku nggak sama dia tapi rasa sayang aku, cinta aku tuh nggak hilang lah gitu. Ngeri. Gitu. Walaupun aku sama orang lain gitu, karena ya melihat melihat realitanya di negara kita di sinilah, jadi kayaknya nggak semudah itu gitu buat ngejalanin buat terus lanjut gitu, karena salah satunya ya paling utama tuh keluarga gitu. Betul. Sangat berbeda. Jadi realistis aja ya, berusaha realistis. Iya, realistis betul. Jadi ya, ya lebih ke ikhlas aja sih sekarang gitu, kayak yang penting aku bisa lihat kamu seneng walaupun nggak sama aku. Tapi jujur sampai sekarang pun masih biasa aja gitu. Kita nggak berantem gitu kan, maksudnya karena kan kita putusnya baik-baik juga kan gitu kan. Jadi masih kayak biasa, masih berteman lah, nggak. Tapi bahkan gimana? Iya, gue misalnya nih, gue masih sebenarnya nggak pernah percaya dengan, nggak tahu ya karena nggak pernah ngalamin ya. Gue nggak percaya dengan istilah bahwasanya gue bisa ngeliat lo bahagia dengan orang lain. Gue nggak percaya. Bener sih, udah hari ini nggak tetap gue tuh sakit ngeliat lo sama orang lain, sakit gitu. Lo bisa kayak klise banget sih itu cerita. Iya, gue ya udah deh nggak apa-apa deh siapa gitu sekarang gitu ya. kebetulan gue juga satu kantor gitu ya, jadi ini lihatnya tuh kayak aduh ketemu terus gitu, gimana nih gitu. Justru kan lebih berat ya tiba-tiba dia ngundang misalnya tiba-tiba dia jalan sama siapa gitu bareng, bukannya berat. Makanya gue bahkan ya sebetulnya kayak bilang ya udah deh gue nggak apa-apa ngeliat lo bahagia sama siapa aja, karena itu gue nggak percaya. Gue nggak percaya begitu. Menurut gue ngeliat dia, jangankan jalan sama orang lain, dia WA sama orang lain sama kita aja tuh kayak anjing sakit banget ya. Ya gue gini ya, gue kan bilang kayak gitu ya, bilang kayak ya udahlah gue lihat lo bahagia, gue seneng, tapi gue tuh galau sebenarnya gitu. Dan lu pasti nggak bakal nyangka sih Bang, gue selama 3 tahun nih ya pergolakan hati lah gitu, kayak pasti gue tuh seneng nyaman sama dia, tapi gue nggak tahu akhirnya tuh bakal kayak gimana kan gitu. Jadi susah lah kalau misalnya gue seagama, gue udah nikah mungkin gitu. Jadi kan batin sangat bergejolak, terus jadi kayak ke fisik tuh nggak capek fisik banget gue sampai turun 15 kilo. Ngeri banget tuh. Ngeri karena gitu loh, gue
asli gue kayak gue bilang enggak, gue bilang gue bahagia, gue seneng sama dia, tapi batin dan fisik gue tuh Pasti. nggak apa ya, nggak ngeliatin itu gitu, kayak Karena tiba-tiba tuh gue udah capek ujung banget. mana ya, Iya, ujung mana. betul gitu. Bener bener bener. Mulut doang yang kayak ngomong gue bahagia, tapi Iya, pikiran gue nggak kayak gitu. bener. Gue yakin, gue percaya. Capek banget. Oke, ini yang mungkin pertanyaan juga bisa dialami oleh setiap orang nih, Rika. Iya, betul. Tadi misalnya lu udah berusaha untuk berpikir lebih logis ya, gitu ya. Yap. Menghadapi situasinya ya nih yang gue tanyain. Iya. Menghadapi situasi ketika lo bener-bener masih cinta banget sama dia, udah lengket banget sama dia, dan akhirnya, aduh gue mutusin untuk bubaran deh sama lo dengan timbangannya gitu. Itu keputusan menurut gue kan banyak banget pertimbangan ya, berat gitu. Iya. Orang, Berat banget. orang itu justru mikir, dia penting gue hidup sama orang gue cintai, terserah apapun yang terjadi di belakang, keluarga gue terserah, agama gue terserah, yang penting gue bahagia gitu. Ya, betul. Gimana lo bisa ngejalanin pasca akhirnya, udah deh gue bubar sama lo deh gitu. Gini loh, karena gue sayang banget ke dia gitu ya, cinta banget ke dia. Ya itu tadi, karena kan kenapa gue memutuskan untuk tidak memperjuangkannya lagi, karena gue nggak mau maksain kehendak dia, maksudnya kayak percayaan dia harus, ya walaupun dia bilang kayak gue mau masuk ke agama lu gitu, tapi gue tahu dia pasti sangat-sangat batinnya tuh benar-benar bergejolak banget gitu, karena kan selama berpuluhan tahun dia menganut itu, dan harus ditinggalkan kayak kepaksa karena aku gitu. Takutnya tuh karena dia tuh ninggalin karena manusia gitu, karena aku. Jadi aku sayang sama dia, jadi aku nggak mau apa ya itu nggak mau memaksakan percayaannya dia gitu. Ya udahlah, kalau misalnya ada yang lebih baik mungkin gitu. Karena kan gimana ya karena rasa sayangnya yang udah sayang banget gitu, jadi aku nggak mau gitu maksain hal yang sangat gimana ya, mendasar banget lah bagi setiap insan manusia gitu. Betul. Agama gitu. Jadi ya udah mending ikhlasin aja. Ya sebenarnya tuh nggak ikhlas banget sih. Gimana ya? Iya, setuju. Gue pikir gue doang punya pikiran kayak gitu. Lu masa mbak? Iya kan, nggak mudah kan Trik ya, misalnya nggak mudah, cuman gue lihat realita aja gitu. Lihat dia WA sama orang lain aja sebel, apalagi harus ngikhlasin dia jalan sama orang lain gandengan pula sih, kan nggak banget deh, enggak deh. Iya betul, karena gini loh Bang, selama 3 tahun tuh aku selalu ngasih bukan waktu buat kamu kapan masuk Islam, bukan. Jadi kayak aku kan cewek nih ya, udah saatnya untuk ya menikah lah ya gitu. Betul. Pasti kan masih panjang banget tuh hal yang harus diurus ya kayak restu orang tua. Betul. Dia harus pindah dulu kan. Betul. Itu tuh kan nggak hal yang mudah langsung besok jadi gitu. Iya. Jadi kayak dia tuh mungkin masih ya 70% mungkin ya. Jadi kayak masih maju mundur. Jadi aku tuh kayak kalau aku masih nungguin dia terus, aku tahu kok dia sayang sama aku gitu. Kalau aku masih nungguin dia terus gitu, aku ya maksudnya kayak buang-buang waktu gitu, wasting time. Iya. Dan bahkan kita udah pernah ngobrol sama bapaknya si Doi ya, udah pernah minta restu langsung untuk pindah bapaknya. Iya betul. Dan bapaknya pun ya udah sok aja kalau misalnya iya udah sempat. Tapi ibunya belum ngasih sih gitu, cuman ke bapaknya aja sih sudah sempat kayak udah sok aja, yang penting kamunya yakin si doinya gitu, yakin, jangan setengah-setengah gitu. Kalau misalnya setengah-setengah bapak pun nggak mau gitu, jangan sampai ada kata istilahnya kalau udah nikah tuh cerai gitu ya. Dan berantem sama keluarga lain kayak gitulah, kayak gitu. Nah oke. Setelah itu dia tuh kayak masih maju mundur gitu, kayak buat belajar Islam tuh apa ya, masih ragu mungkin ya. Jadi kan kalau belum bulat banget kali ya, belum bulat banget. Iya, kalau perempuan tuh kan pengennya yang satset nih. Jadi kan nggak mudah kali masalahnya. Iya makanya, jadi kayak
capek aja gitu. Udah Iya. 3 tahun tapi hubungan gini-gini aja gitu. Aku Oke, tahu oke. sayang, tapi harusnya sayang kan dia tuh mau memperjuangkan gitu. Betul, betul, Mau sat-set betul. lah ya, kayak oke, gue misalnya gue cinta sama orang ini gitu ya, sayang. Ya udah sat-set, tapi dia tuh masih kayak ngambang gitu loh. Iya. Aku tuh jadi meragukan gitu, apakah dia bener-bener sayang atau cuman gak mau kehilangan aku doang gitu. Oke, oke, Ya, oke. Pasti dengan ya banyak udahlah. pertimbangan sih mungkin ya. Makanya berat. Kayak tadi Betul. Bang Rika bilang ya, agama yang dianut dari awal, dia juga mungkin keluarga yang taat, pasti nggak mudah ya untuk menjalani Nah, hal-hal kayak gitu. betul. Setelah pergolakan semua masalah yang ada, sekarang nemuin yang baru nggak sih? Berusaha nemuin yang baru nggak sih? Nah, pastinya sih. Sedang usaha, pastinya. Cuman OTW. sedang berusaha, Oke, sedang. oke, oke. Tapi jadinya gini loh, jadi kayak karena energi terus perasaan tuh udah habis di 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, maksudnya 3 tahun kemarin. Terakhir, 3 tahun terakhir ya. Iya. Jadi Mm-mm. sekarang tuh kayak, aduh, udah malas ngejalanin lagi gitu. Jadi kayak sok aja kalau misalnya ada yang bener-bener komitmen lah ya, kalau misalnya dia Mm-mm. mau serius. Aku kan pengennya nyari yang serius lah. Dia mau serius terus tujuannya tuh nggak kayak wasting time lagi lah, sia-sia kayak pacaran kayak gitu, kayak ayo kalau mau ini niat serius misalnya ke rumah ke orang tua atau gimana, Mm-mm. ya aku ya hayu gitu mau jalani. Tapi Aja kalau tuh. untuk pacaran lagi, untuk buang-buang waktu lagi, kayaknya Mm. aku udah capek untuk hal itu. Oke. Tapi kan maksudnya nggak sesimpel itu kan ya, Ricky. Iya, betul betul. Ketika ketika lo ada yang datang ke rumah, misalnya, oke, gue serius sama lo, ngadep bokap nyokap lo, tapi kan eh, Iya, si orang itu juga kan nggak bisa terima apa perasaan yang setengah-setengah juga kan, gitu. Dia juga iya, pengen, betul pengen betul. diberikan Iya, perasaan sepenuhnya juga, gitu. Perasaan lo gimana ya, Ri? iya susah sih ya bang ya, kalau Karena masih dalam nggak bisa proses penataan dipaksain. hati ya. Iya, tapi gini loh, kayak misalnya ada ibarat kata tuh, obatnya hati tuh hati lagi gitu. Hai mati. Iya enggak sih? Bener ya sih? Iya Iya, kan? iya kali, iya, iya. Gimana gimana kita mau melupakan seseorang, terus gimana perasaan kita tuh mau pudar kalau kita tuh nggak mau Nggak mencoba ada obatnya dengan gitu ya. orang lain gitu, nggak ada Bener, obatnya. Kita nggak akan bener, bisa lari dari bener. apa ya istilahnya, belenggu itulah gitu. Ngeri banget. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Gila Oke, gila oke. gila. Itu berarti obatnya hati lagi ya. Iya, Mudah-mudahan berarti betul betul dimudahkan betul. dengan orang yang baru. Ya, betul Mudah-mudahan dengan sekali. yang seiman juga gitu ya. Mudah-mudahan Mhm. juga Tapi tidak ya banyak hal. gini loh, Masih ngarep nggak sama yang lama? enggak sih kayaknya. Nih, Lihat lu realistis kalau jawabnya aja, lama berarti nggak gue bisa. udah tahu nih perempuan nih kalau jawabnya lama nih pertimbangannya banyak banget ya. Enggak. Lu Gue enggak. udah kayak ya udahlah ikhlas. Gini loh, Oh maksudnya gitu. kayak misalnya dia emang bener-bener sayang gitu, walaupun kita udah ini pasti dia ada effort buat udahlah bener-bener set gitu. Ini kan ya Hmm. udah dia juga ikhlas, aku Oh juga gitu. ikhlas. Ya udah mungkin emang udah jalannya lah ya. Tapi aku nggak menyesal kok sama yang beda agama. Berarti Bener. ngarep tapi udah ya Enggak. pasrah Iya, gitu. enggak pasrah aja gitu. Oke, oke. Sekarang Karena dengan ini loh Bang, kayak hmm. aku belum pernah menemukan orang yang eh, bener-bener gimana ya, yang aku butuhkan banget gitu. Kena Karena di hati banget iya, gitu ya. sebelum itu kan aku belum pernah lah ya pacaran beda agama gitu. Baru Hmm. sekarang kan. Hmm. Sebelumnya kan sama yang satu agama gitu. Kayak Hmm. gimana ya, kayak nggak klop gitu. Banyak Oke, berantemnya gitu. Nah pas oke. ketemu dia bener-bener kayak bener klop, Tantangan nyaman, banget dan kayaknya ya, tantangan udahlah banget ya. pokoknya perfect lah buat aku. Ayo mati. Tidur. Ya gitulah. Semua pun pasti yang menjalani hubungan beda agama itu pasti nyaman. Segera tanyain aja pasti, Iya, kenapa kamu bertahan, pasti nyaman gitu. iya, Karena dia baik, that's right. benar-benar baik. Setuju banget, setuju banget. Ya terakhir banget Oke. ini terakhirnya. Ini mungkin pesen nih, Rick, buat orang-orang di luar sana mungkin yang sekarang ngalamin hubungan beda agama gitu. Ya. Kira-kira gimana ya gitu? Ditinggalin aja atau ya udah jalanin Atau gitu. lanjut gitu ya. Atau lanjut. Oke. Biar nggak buang waktu juga Eh, maksudnya. ya betul. Gini ya. Buat yang di sana yang emang sedang menjalani hubungan beda agama gitu ya. Hmm. Jangan takut sih kata aku, karena yakin aja sama diri sendiri gitu.
pikirin emang hubungan ini tuh pantas nggak sih diperjuangin gitu. Kira-kira kamu pantas gak sih memperjuangkan orang itu buat dijadiin pasangan seumur hidup gitu. Jadi nggak salah gitu, kamu nggak salah ngejalanin itu karena ya emang cinta tuh nggak pernah salah. Yang salah tuh justru pendapat orang itu sendiri gitu. Gimana sih cara menyikapinya sih lebih ke situ gitu. Jadi cintanya sendiri pun nggak salah menurut aku gitu. Kayak pendapat dia aja gitu yang ya gimana kamu ngelihatnya sih gitu, gimana pribadinya masing-masing ya. Kalau misalnya terus juga cinta yang hubungan yang sehat gitu. Maksudnya yang sehat tuh ya itu tadi yang pantas diperjuangkan adalah tidak memaksa segala sesuatu dari masing-masing pihak sih gitu. Jadi kasarnya tuh gini Bang, kasarnya nih ya. Kita mau ganti Tuhan atau ganti pasangan. Nah, itu. Semangat ya yang masih menjalani. Oke deh Rika, terima kasih banyak hari ini di podcast aku. Mudah-mudahan bisa jadi insight buat orang lain, pelajaran. Amin. Dan juga Rika semangat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ketemu jodohnya. Amin. Langsung lamar ke rumah gitu ya. Makasih Rika ya. Oke, thank you Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam. Guys, banyak banget cerita tentang pernikahan beda agama dengan segala macam rintangan yang ada di dalamnya. Termasuk juga tadi Rika ceritakan berhubungan dengan pasangannya sekitar 3 tahun terakhir yang gak tahu di mana ujungnya. Padahal sebenarnya dari awal si laki-laki udah mencoba untuk mengalah masuk ke agamanya Rika gitu. Tapi kan mungkin gak sesimpel itu. Gue juga setuju sama Rika bahwasanya ketika kita menikah, kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan kita berdua. Ketika menikah, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan dapat restu, dapat doa dengan baik, juga dapat dukungan. Ya gak sih? Selain itu, ketika menikah dalam suatu agama, kita juga akan dimudahkan untuk mengurus banyak hal. Gak cuma administrasi, tapi juga mendidik anak, memberikan pengertian kepada pasangan gitu ya, memberikan solusi ketika ada masalah, satu pintu karena Tuhannya satu gitu. Walaupun setiap orang percaya bahwasanya, kita juga percaya bahwasanya setiap agama mengajarkan kebaikan yang sama, tapi ada cara-cara berbeda yang bisa dilakukan setiap orang untuk menyelesaikan masalahnya. Karena gue yakin memang walaupun muaranya nanti akan sama, tapi likunya akan berbeda gitu. Banyak orang bilang ketika menikah beda agama itu toleransi. Gue sih gak setuju ya itu toleransi. Toleransi itu berbunyi ketika lo mengamini ketika orang-orang agama lain beribadah. Lo juga mendukung silakan lo beragama dan juga merayakan hari raya lo masing-masing. Silakan lo beribadah dengan tempat ibadah lo masing-masing dan lingkungan lo masing-masing. Tapi ketika itu menjadi pernikahan, gue rasa itu bukan toleransi, tapi kolaborasi. Dan menurut gue nggak semuanya fair gitu, karena banyak banget pertimbangan ketika lo menikah beda agama. Coba deh mungkin digali lagi, atau gue salah mungkin cara memahami toleransi yang sebenarnya. Tapi gue setuju bahwasanya itu bukan toleransi, tapi lebih ke kolaborasi ketika lo menikah beda agama. Karena akan banyak menemukan tantangan di dalamnya. Ya memang sih kita percaya bahwasanya setiap agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi ada norma-norma dan aturan-aturan yang diatur oleh setiap agama untuk kemaslahatan umat masing-masing dengan cara masing-masing. Dan itu untuk kita, orang-orang timur, agama itu benar-benar masih dipegang teguh, masih menjadi sesuatu hal yang sangat sakral, termasuk pernikahan. Pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral. Jadi kita gak bisa sembarangan memutuskan untuk menikah. Pertimbangannya banyak banget. Keluarga, menikah itu juga menyatukan dua keluarga, sehingga perlu banyak pertimbangan. Ketika agama lo dan agama mertua lo berbeda, atau agama nyokap lo dan agama besannya berbeda, menyatukannya kan juga susah. Ceritanya akan berbeda gitu, dan itu juga jadi pertimbangan. Oke, mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi buat lo semua. Sekali lagi, cerita tentang hubungan beda agama itu banyak banget versinya.
Kita bisa mengambil salah satunya mungkin, kita bisa mendalami salah satunya mungkin untuk menjadi pelajaran buat lo yang mungkin sedang menjalani hubungan beda agama. Ya berpikir lebih jernih aja menurut gue. Menurut lo mana lebih baik? Seperti kata Rika, mana yang paling layak diperjuangkan? Keluarga lo atau pasangan lo gitu ya. Memang harus ada dikorbankan menurut gue. Gak bisa semuanya jalan mulus-mulus aja. Tapi gue yakin pasti muaranya akan lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang mungkin dengan cerita yang berbeda, dengan inspirasi yang berbeda juga. Dan mudah-mudahan hari ini ceritanya bisa menginspirasi lo semua. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.